Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dalam acara Suara Semanda. Suaramu inspirasiku. Alhamdulillah, hari ini saya Rifati Yusuf Aududin sebagai pembawa acara akan membuka acara Suara Semanda. Hari ini adalah episode perdana kami dari Suara Semanda. Suara Semanda adalah program yang digagas oleh MPK serta OSIS SMA Negeri 2 Subang periode 2020-2021 dengan tujuan untuk bisa mengedukasi serta menginspirasi siswa dengan mewawancarai tokoh yang memang ahli dalam bidangnya. Dan alhamdulillah hari ini kami kedatangan yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Subang, Bapak Edi Sugandi. Alhamdulillah Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih, dan mudah-mudahan kalian juga semua pada sehat. Sebelumnya 25 November kemarin adalah Hari Guru. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Guru kepada Bapak dan kepada guru SMA Negeri 2 Subang. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan umur yang panjang, karena doa kami selalu menyertai Bapak Ibu guru. Kami selalu mendoakan bahwa kami ingin segera bertemu dengan Bapak Ibu guru. Amin. Bisa berbincang secara langsung seperti biasanya. Sebelum ke pertanyaan di Instagram, Bapak, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai artikel dari CNN Indonesia bahwa Mendikbud Nadiem Makarim telah membuka statement terkait Januari 2021 sekolah akan dibuka. Namun, keputusan ada di pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Nah, pertanyaan saya, apakah SMA Negeri 2 Subang dan khususnya Kabupaten Subang akan segera membuka sekolah seperti biasanya, Bapak? Terima kasih Ananda, dan selamat atas edisi perdana Suara Semanda. Yang mudah-mudahan ini bisa terus berkiprah dan bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap kemajuan pendidikan khususnya di SMA 2 Subang. Melihat dari statement ataupun SKB 4 Menteri berkaitan dengan apakah di semester genap 2 Januari kita akan memulai pembelajaran tatap muka. Harapan semua memang di Januari 2021 kita bisa melaksanakan tatap muka. Tetapi kembali lagi apa yang betul tadi Ananda sampaikan, bahwa kembali keputusannya itu ke pemerintah daerah. Dalam hal ini SLB, SMK, SMA berada di ranah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu kita akan menunggu, kita akan menunggu apakah di Januari itu kita bisa melaksanakan tatap muka. Kalaupun bisa, insya Allah SMA 2 Subang juga akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Aturannya kan bisa 20-80, bisa 40-60, dan kita mudah-mudahan bisa melaksanakan 50%, 50%. Dan ini adalah harapan terbesar, karena bagaimanapun juga hasil evaluasi kami di jajaran manajemen SMA 2 Subang, ternyata kondisi PJJ BDR ini dianggap kurang efektif, termasuk juga suara-suara dari teman-teman Anda semua lah. Kondisinya memang dirasakan kurang efektif. Itu barangkali yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka apabila pemerintah daerah termasuk juga Kabupaten Subang sudah bisa memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka ini. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Instagram dari Shirley Octavia. Izin bertanya Bapak, bagaimana sejauh ini untuk persiapan sekolah tatap muka di SMA Negeri 2 Subang? Ya. Terima kasih Nah Shirley atas atensinya terhadap SMA 2 Subang. Kita dalam rangka persiapan kegiatan tatap muka, kalau kita di Dapodik itu sudah ada isian checklist, daftar checklist tentang kesiapan sekolah untuk mempersiapkan kegiatan tatap muka. Misalnya bagaimana standar SOP-nya lah, standar operasional prosedur ketika anak kegiatan tatap muka. Awal kita sudah memberikan, apakah orang tua mengizinkan? Saya yakin Anda semua sudah menerima, dan prosentasenya dicek. Ada orang tua juga yang memang belum mengizinkan,
Bagi orang tua yang belum mengizinkan, ya biarkan mereka di rumah. Artinya tingkat retensi untuk kegiatan itu berarti masih condong belum mengizinkan. Bagi orang tua yang sudah mengizinkan, kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi pertama, surat izin orang tua kita sudah mempersiapkan dan sudah ditandatangani, sudah diarsipkan di Wakasek Kesiswaan. Kemudian sarana penunjang, misalnya alat cuci tangan, kemudian deteksi suhu segala macam itu sudah akan kita persiapkan, termasuk juga dalam mempersiapkan masker. Ya, sekolah sudah mempersiapkan masker. Seandainya ada siswa dari sekolah yang datang ke sini tidak menggunakan masker, mungkin sekolah akan menyediakan dan memberikan masker itu. Termasuk juga para guru. Nanti modelnya akan seperti apa? Tidak akan semua 36 per kelas misalnya akan masuk, tetapi 50% 50%. Jadi 50% di kelas, 50% di rumah. Jadi inilah yang sebenarnya ketika pemerintah daerah sudah mengizinkan, kita akan melakukan hal seperti itu. Itu barangkali Sherly, insya Allah SMA 2 sangat siap untuk melaksanakan kegiatan tatap muka di bulan Januari. Terima kasih. Untuk Sherly, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak secara langsung. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Elsa Sevira A. Apa harapan Bapak untuk sekolah, khususnya SMA Negeri 2 Subang selanjutnya? Ada harapan besar. Sekolah ini adalah sekolah yang sama tuanya barangkali dengan SMA 1 lah gitu ya. Harapannya harapan besar. 4 tahun kemarin saya di SMA 1 Subang dari 2016 sampai 2020 bulan Juni Juli. Itulah yang saya lakukan di SMA 1 ya. Kemudian sekarang pindah ke SMA 2 Subang dengan berbagai tantangan, dengan berbagai hal yang berbeda. Dengan luas areal yang ya lebih luas daripada SMA 1 sebenarnya, ini hampir 5 hektar. Ya, kekayaannya cukup banyak kalau dilihat dari tanah gitu. Hanya bagaimana memanage ya sekolah yang besar ini, kepala sekolah hanya 1 orang. Tetapi ini butuh bantuan. Tidak bisa akan bergerak, tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak dibantu oleh teman-teman. Dari mulai manajemen, guru, tata laksana segala macam, kita harus sama-sama bareng. Ya, berkolaborasi ya untuk menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang maju. Jadi idealnya sekolah-sekolah yang sudah lama ini menjadi brand image ya bagi kemajuan pendidikan khususnya di tingkat kabupaten. Nah, bagaimana ini bisa tercapai? Bagaimana ini bisa terlaksana? Ini bukan hasil kepala sekolah, tetapi hasil kolaborasi antara siswa, guru, tata laksana, semua sivitas akademika yang ada di SMA itu. Ya, termasuk juga stakeholder, komite, pemerintah daerah, ini berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana sekolah ini bisa menjadi maju ke depan. Harapannya sangat besar. Sekolah ini adalah sekolah yang sudah lama, kemudian sarana guru segala macam insya Allah sudah lengkap. Tinggal bagaimana memanage dengan baik sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Itu barangkali nak. Ya, terima kasih Bapak. Elsa Sevira, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak secara langsung. Pertanyaan selanjutnya adalah Pak dari Nopal Mustafa. Ciri khas apa dari SMA Negeri 2 Subang yang menjadikan berbeda dari SMA lainnya yang Bapak rasakan? Betul. Terima kasih. 4 bulan atau 5 bulan dari perjalanan Juli, Agustus, September, Oktober, November sekarang ini. Apa yang bisa dilihat gitu? Sementara ada hal yang berbeda dari sekolah lain. Pertama, dari dulu SMA 2 ini memiliki potensi di bidang ekstra kurikuler. Bahkan dikenal dari zaman dulu mah sekolah ini adalah sekolah gudangnya atlet, ya. Olahraga di sini adanya. Ya mudah-mudahan kemarin dalam perjalanan juga memiliki keistimewaan yang mungkin gitu. Selama 4 tahun di SMA 1 saya tidak mendapatkan itu. Di sini punya kegiatan yang disebut dengan sangga dapur seni, ya. Ini yang perlu juga dikembangkan. Dan kelihatannya gitu memiliki kompetensi yang cukup memadai dari mulai segi pembinanya, kemudian anak-anaknya. Ini yang perlu dieksplor ke depan. Ya, perbedaan yang lebih condong di ekstrakurikuler ini mungkin yang harus lebih banyak ditata lah. Sehingga kalau dalam bidang sebutannya akademis kita misalnya masih kalah dengan sekolah
lain, maka kita bagaimanapun juga harus memiliki keunggulan lain, yang salah satu yang tadi. Nah, ini yang perlu ditingkatkan sehingga nanti kita akan sejajar juga dengan sekolah lain. Akademis setahap demi setahap kita akan tingkatkan, termasuk pembinaan yang sudah bagus tadi, semacam dapur seni, kemudian kegiatan ekstrakurikuler lain juga perlu ditingkatkan. Ini yang sangat kelihatan berbeda dari sekolah lain itu tadi, yang dapur seninya cukup very good, mantap lah untuk Semanda, mantap maju ke depan, insya Allah. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya ada datang dari Salma ANSY. Apa target Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Subang? Ya. Setiap orang yang ditempatkan di satu tempat pasti memiliki target-target tertentu, memiliki tujuan, capaian-capaian tertentu. Saya sudah menyampaikan ketika datang di sini di depan rapat Dewan Guru, Dewan Pendidik, bahwa ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yang perlu mendapatkan pembenahan gitu. Pertama, sekolah itu akan kelihatan bagus kalau secara administratif dulu. Administratifnya itu harus melakukan dibenahi terlebih dahulu. Apa yang kurang, apa yang kita temukan perlu ditata kembali, maka kita lakukan itu. Itu target awal. Kemudian kedua, saya melihat secara akademis misalnya, berapa capaian 2 tahun terakhir dari SMA 2 Subang ini yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Makanya ini juga menjadi hal target kita ke depan, minimal bisa naik dari kemarin itu rata-rata 6-12, tahun ini mudah-mudahan bisa sampai ke 20% yang diterima di perguruan tinggi. Dengan catatan anak-anak sekalian, bahwa kalian dan orang tua sama-sama sinergi. Jadi bukan tamat SMA titik, tapi tamat SMA bisa melanjutkan. Target ini bisa tercapai kalau itu ada sinerginya. Jadi kalau sekolah mendorong terus kamu harus kuliah, teman-temannya tidak mau kuliah, ya target tadi untuk melanjutkan ke PTN-nya tidak akan tercapai. Termasuk juga mereka-mereka yang tidak diterima di PTN bisa saja melanjutkan di perguruan tinggi swasta. Yang jelas bahwa tujuan ini akan menentukan bagaimana angka rata-rata sekolah di Jawa Barat juga akan meningkat. Ini yang porsi kedua barangkali. Kemudian penataan berikutnya apa? Penataan dalam bidang sarana prasarana. Bertujuan juga sama ke sana. Mimpinya besar gitu ya. Mimpi saya besar. Sama ketika saya bermimpi di SMA 1. Bagaimana sekolah yang awalnya seperti itu bisa jadi seperti ini. Sama juga sama. Apakah mimpi ini akan tercapai? Wallahu a'lam. Allah yang menentukan, tapi niatnya sudah ada. Dari secara fisik segala macam kita sudah benahi. Depan kemarin kalian sudah bisa melihat lah. Depan kita sudah mulai nampak itu, kemudian rencana ke pinggir. Dan idealnya dari sekolah yang begitu luas ini, saya sudah paparkan di depan para guru Dewan Pendidik itu, bahwa ketika kelas yang seberang sana terlalu jauh, berapa ya perjalanan dari ruang guru ke sana. Makanya yang ideal itu ini bisa berputar, termasuk juga bagaimana menata tempat upacara ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa dikerjakan, tetapi tadi dengan bantuan teman-teman di manajemen dan tata laksana bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, insya Allah ya. Kalau ditempatkan di sini misalnya 1 atau 2 tahun, saya tidak tahu gitu ya. Bukan tanpa target, kita punya target-target tertentu yang jangka pendeknya tahun ini mudah-mudahan tadi yang bisa diterima di PTN bisa meningkat dengan asumsi bahwa para siswa kelas 12 sekarang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi bukan SMA tamat. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Rafiq Arya _ lahan Semanda sangat luas Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengatur infrastruktur atau bangunan di sekolah agar lebih tertata? Betul, apa yang disampaikan tadi gitu ya. Jadi dalam kondisi real yang 5 hektar ini gitu ya, saya ada harapan besar sebenarnya. Nggak tahu awalnya gitu, awalnya yang menata sekolah ini apakah pakai market, pakai punya grand design nggak tentang penataan sekolah ini.
Karena kelihatannya kan kalian tahu sendiri lah, sangat berjajar pulau-pulau gitu kalau melihat itu, banyak berserakan ke sana gitu ya. Ini memerlukan penataan yang bukan dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang. Tetapi ada harapan besar juga di belakang, misalnya kita punya lapang yang besar ya. Bagaimana itu kalau bisa misalnya dijadikan sebagai trek jogging, pinggir semacam di alun-alun ya, itu alangkah menariknya gitu. Dengan luas lahan yang 5 hektar ini bisa dibenahi, bisa ditata, termasuk juga misalnya kantin ya. Kalau nanti sudah mulai tatap muka beres, karena pada saat besok Januari tatap muka, kantin belum boleh buka gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti ada dana ke depan, siapapun gitu dari pihak manapun yang ingin berkolaborasi dengan sekolah untuk menciptakan kantin sehat, ya mudah-mudahan kita punya kantin sehat gitu. Banyak hal yang bisa dilaksanakan dengan luas tanah yang seperti ini. Tapi gitu, bagaimanapun juga kita akan lihat pemerintah daerah punya program, sekolah punya program, nanti kita akan memberikan proposal ke sana ya, program-program ke depan semacam kantin sehat, kemudian itu untuk trek ya, olahraga atau minimal jogging semacam di daerah depan itu di alun-alun gitu ya. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu sudah jadi mimpi sebenarnya. Tercapai kapan wallahu a'lam, tetapi grand design-nya sudah ada dalam hati, yang mudah-mudahan step by step-nya kita bisa lakukan. Mudah-mudahan sekolah cepat kembali ya Pak. Betul. Mimpi kita segera tercapai. Yang paling utama itu kita bisa tatap muka lagi. Kami juga sudah rindu, ya. Kami sudah rindu dengan kalian. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Salya AANBL. Bagaimana cara agar bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan siswa semanda sedangkan kondisi pandemi seperti ini? Betul. Dalam kondisi pandemi seperti ini, yang kemarin kita lakukan, salah satunya terobosan awal gitu ya. Terobosan awal kita sudah mencoba dengan Bu Eis, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Pembina OSIS Pak Dimas, melaksanakan kegiatan rapat virtual baru hanya sampai ke KM masing-masing kelas ya. Ke depan dan ini harus, kalau misalnya masih tetap BDR gitu ya, masih tetap BDR, ini harus terus lebih banyak, minimal 1 bulan 1 kali. Untuk apa? Input yang besar ya dari siswa itu sangat berharga. Jadi ketika anak memberikan masukan, kadang-kadang bukan hanya itu gitu ya. Ketika ada anak yang kesini, datang misalnya ke sekolah, bisa tatap muka beberapa orang, datang, kepala sekolah ngajak ngobrol, apa sih harapan? Ya, bagaimana dengan kondisi sekolah ini? Hanya kadang-kadang kalian malu-malu gitu ya. Malu-malu ketika ditanya, misalnya saya kemarin di masjid misalnya, ngobrol ketika mau sholat duhur itu, ada 2 siswa kelas 11 ya, kelas 11 IPA berapa gitu ya. Saya tanya, selama 1,5 tahun kan kalian sudah belajar di sekolah, kemudian sekarang sudah ada fase BDR. Dalam perjalanan tatap muka kelas 10 1 tahun, kemudian kelas 11 kemarin 6 bulan ya, karena kan Maret kalian itu sudah tidak ke sekolahnya ya. Apa yang kira-kira dirasakan selama 1,5 tahun ini ya? Bahkan saya sampai bertanya, siapa guru yang menjadi idola kalian di sini ya? Siapa guru yang menurut kalian guru cilukba kalau bahasa kepala sekolah itu ya? Guru cilukba nanti mungkin kita akan explore lah seperti itu gitu ya. Kemudian apa kesan yang paling mendalam ketika pembelajaran? Kemudian apa hambatan? Kita ngobrol. Untuk apa? Lebih mendekatkan diri bahwa kepala sekolah atau pihak-pihak manajemen sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler itu bisa lebih aktif ya. Secara proaktif dia tahu tentang permasalahan siswa-siswa SMA 2 Subang. Karena apa? Ini adalah masukan yang berharga ketika mereka memberikan input ya, dalam bentuk WA, dalam bentuk surat, dalam bentuk apapun gitu ya. Suara anak memang harus didengar. Ini adalah modal sebenarnya bagi kita, apalagi dengan jumlah siswa kurang lebih 1.285 siswa ini. Kalau satu orang punya ide kita tampung, kemudian kita satukan,
ini merupakan ide besar, ya. Salah satunya mungkin ini, ya, Suara Semanda. Makanya tepuk tangan, ya. Dua jempol. Kalau bisa ada jempolnya 10, saya akan angkat ke semuanya, ya. Oke, terima kasih Mangga. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang ada di Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada kami selama ini sehingga membentuk karakter seorang pemimpin. Baik, Bapak, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat siswa SMA Negeri 2 Subang yang menyaksikan, dan terima kasih atas waktunya. Akan dilanjut part 2 bersama MPK SMA 2 Subang. Saya Rifat Yusuf Auludin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap terapkan 3M di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya Rifat Yusuf Auludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.